Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini adalah ujian, bukan tujuan. Maka bersabarlah apapun yang terjadi kepada kita, dan selalu kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, aku uji kalian semuanya dengan apa? Bisyarri, dengan kesempitan hidup, keruwetan dalam mata pencaharian, dalam kehidupan sehari-hari. Diuji dengan satu kesumpekan di dalam hidup, dan juga Allah menguji wal khairi fitnah, dan juga kebaikan, kelapangan dalam hidup, pangkat, kedudukan, semuanya kenikmatan juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu nanti akan dikembalikan semuanya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ujian dalam kesempitan hidup itu sudah tertera dalam Al-Quran. Seperti apa kesempitan hidup itu di dalam Al-Quran? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Katanya Allah, aku menguji kalian, kami menguji kalian, katanya Allah, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut. Rasa takut itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sabar dalam menghadapi rasa takut. Satu contoh yang terjadi pada saat ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut karena COVID-19 ataupun corona. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ju'i, kita juga diuji oleh Allah dengan rasa lapar. Ketika kita sudah kena musibah, malapetaka ataupun wabah seperti ini, maka kelanjutannya adalah wal ju', rasa lapar. Karena setiap orang diperintahkan untuk tetap di rumah saja, atau bahasa sekarang lockdown, atau physical distancing, atau social distancing. Kemudian
itu macam-macam ujian kekuatan dalam hidup, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan juga sakit, rasa sakit, was samarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Maka dari itu Allah mengatakan wa basyiris sabirin, hendaknya kalian itu bersabar wahai orang-orang yang sabar. Karena apa? Karena Allah akan memberikan sesuatu kebaikan kepada kita semuanya. Kita tidak susah payah-payah, tidak perlu payah-payah untuk melakukan sesuatu. Cukup dengan sabar, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna fa'ajruhum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas, akan memberi pahala kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa ada hitungan. Itu mestinya kita kan bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah sedang baik kepada kita, tanpa repot-repot kita berusaha dengan sesuatu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup dengan sabar, maka pahalanya tanpa dihitung, tidak bisa dihitung. Kalau kita sholat berjamaah, Allah berjanji dengan 27 derajat. Kalau kita melakukan ibadah umpama di Makkah, ada hitungannya, tapi sabar itu tidak ada hitungannya pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ujian yang seperti ini juga harus mensyukuri kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena kita tidak perlu susah payah untuk melakukan sesuatu, cukup dengan sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sabar itu Allah menjanjikan kepada kita adalah surga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 214. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Katanya Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian sudah an tadkhulul jannah, apakah kalian sudah menyangka, mengira bahwa kamu semuanya akan masuk surga, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Padahal belum datang kepada kalian suatu macam-macam masalah, malapetaka, seperti halnya yang telah terjadi kepada umat-umat terdahulu. Apa yang terjadi kepada umat-umat terdahulu? Mereka ditimpa al-ba'sa, macam-macam malapetaka, kekuatan, kehidupan, kesulitan, banyak masalah, wad-dharra, banyak musibah, penyakit yang terjadi kepada mereka, sehingga mereka itu seakan bosan dengan kejadian itu. Mereka mengatakan wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka itu digoncang, gonjangan hidup dalam fitnah dan lain sebagainya. Mereka berkata, para rasul dengan orang-orang pengikutnya, mata nasrullah, sampai kapan pertolongan Allah? Kemudian Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Satu cerita dengan ujian ini terjadi kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada para rasul dan para salafus saleh. Satu contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau diuji di saat menyampaikan risalah kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengajak umatnya, maka ada tantangan dan rintangan dari umatnya. Pada satu saat Rasulullah itu datang ke Taif bersama dengan Zaid bin Harisah. Tujuan Rasulullah tidak ada lain kecuali untuk mendakwahkan atau mengajak orang-orang agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki. Bahkan sederetan para umatnya pada saat itu berbaris ngambil batu, kemudian melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu itu kena dagunya Rasulullah, kena pelipisnya Rasulullah, kena dahinya Rasulullah, dan juga kena kakinya Rasulullah, sehingga mengucurkan darah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, Rasulullah itu tidak ingat atau semaput, maka dibawalah oleh Zaid bin Harisah ke satu kebun kurma yang di situ Rasulullah dirawat beberapa hari. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihissalam untuk menawarkan kepada Rasulullah agar orang-orang Taif itu dimusnahkan, agar dihancurkan sehabis-habisnya. Tapi apa katanya Rasulullah? Tidak. Rasulullah sabar menghadapi umatnya. Bahkan Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk mereka karena mereka belum tahu apa-apa. Yang pastinya sebagai penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah ada suri tauladan dari Rasulullah. Di saat umatnya menentang, bahkan mengusir, maka tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai penerusnya, sebagai seorang guru, kiai, ustaz, ketika tidak diterima oleh masyarakatnya, maka kita harus ingat kepada Rasulullah. Kita harus sabar dan mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan sebentar-sebentar kita tidak sabar di satu tempat, kemudian kita pindah ke tempat yang lain. Kadang-kala hanya diuji oleh Allah dengan makan saja, tidak ada yang dimakan pada saat itu, kemudian pindah ke tempat yang lain. Maka hendaknya kita harus bersabar, karena kesabaran itu mendapatkan pahala dari Allah dan juga akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kadang-kala Allah menguji kita dengan sesuatu kesempitan bagi kita, datang dari orang yang terdekat dari kita. Kadang-kala datang daripada istri kita. Satu contoh, Nabi Lut alaihissalam di saat itu diuji oleh Allah dengan istrinya yang tidak taat, bahkan membangkang terhadap perintahnya Nabi Lut alaihissalam. Tapi Nabi Lut tetap sabar, tidak memisahkan, tidak diviral, sampai ada diperintah oleh Allah untuk pindah dari tempat itu. Karena kesabaran itu, maka Nabi Lut alaihissalam kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Begitu juga yang terjadi kepada para sahabat, diuji oleh istrinya, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam satu kisah diceritakan, ada namanya sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar al-Ghifari ini datang suwang kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan maksud dan tujuan ingin menceraikan istrinya dan minta nasihat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena punya istrinya cerewet, selalu mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting. Di saat Abu Dzar al-Ghifari ini
nyampe di tirasnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, kemudian tidak jadi masuk karena mendengar istrinya Sayyidina Umar sedang tinggi suaranya, artinya sedang marah. Apa yang terjadi dengan Sayyidina Umar radhiyallahu an? Ternyata Sayyidina Umar radhiyallahu an diam. Padahal tahukah kamu siapa itu Sayyidina Umar? Orang yang paling tegas, orang yang paling keras dan ditakuti oleh para sahabat. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, di saat Sayyidina Umar mau datang ke rumahnya Rasulullah SAW, di jalan ternyata ada jin atau setan. Dia cari jalan yang lain, tidak mau bersimpangan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi ketika Sayyidina Umar di rumah, pintu yang mana Allah khusus sediakan bagi orang-orang yang senang berpuasa. Segala sesuatu, apapun dia, siapapun dia, bentuknya bagaimana, menjauhkan kita dari mengikuti Allah dan Qur'annya, itulah setan. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kami amilin rapatkan barisan, bersatu padu demi perubahan, menuju arah kebahagiaan, satu hati dan satu tujuan. Kami amilin menyongsong masa, umat ini membina buana, menggenggam dunia merindu surga, jika kemakmuran dirasa bersama. Bergerak, melangkah, raihkan kemenangan, tolong menolong dan kebaikan, hanya Allah sebagai sandaran. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Bersama kita menatap ke depan, bahu membahu dalam satu tujuan, berdedikasi, jujur amanah, gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Gerakan zakat Indonesia. Ketika Sayyidina Umar di rumah dimarahi oleh istrinya, diam, sabar menghadapinya. Artinya kita hidup itu pasti ada ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang dari umat, kadang dari orang terdekat. Tapi kesabaran itu akan meningkatkan derajat kita baik di dunia ataupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kadang ujian itu datang daripada anak kita. Seperti contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Kan'an, yang tidak taat kepada Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau diajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentangnya. Dengan kesabaran itu maka menjadikan Nabi Nuh alaihissalam terselamatkan dari musibah berupa banjir. Kadang-kala ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kita itu diuji dalam diri kita. Kita kena penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ujian bertubi-tubi rasa sakit kepada kita. Seperti halnya
juga pernah terjadi kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, anna Nabi Allah Ayub labisa fi balaihi samani asyrata sanatan. Katanya Rasulullah SAW bahwa Nabi Ayub diuji oleh Allah kena penyakit dirinya selama 18 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Walaupun Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu tidak ada dari keluarganya yang mau diungsikan, Nabi Ayub alaihissalam hanya 2 orang laki-laki dari saudaranya yang membantu. Anak dan istrinya tidak ke situ, tidak menyamainya, tidak bersamanya. Hanya 2 orang saja. Tapi dengan kesabarannya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya, di mana tertera dalam surat Al-Anbiya ayat 83, Nabi Ayub, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, katanya Allah, di saat dia memanggil Allah, berkomunikasi dengan Allah, berdoa kepada Allah, anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya diriku ya Allah, dia mengabarkan kepada Allah, padahal Allah itu tahu. Anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Kami sedang kena penyakit ya Allah, sedangkan Engkau arhamur rahimin, sedangkan Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Ini menunjukkan kesabaran, tidak langsung minta kepada Allah, sembuhkan kami ya Allah, tapi seakan-akan memberi tahu kepada Allah dan berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kesabaran keruwetan dalam hidupnya itu, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita semuanya itu dalam keadaan ruwet, dalam keadaan musibah, apapun yang terjadi kepada kita, kesempitan dalam hidup itu, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kekuatan terbesar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita itu ketika tidak diuji oleh Allah, kita nyantai-nyantai saja seperti biasanya. Kadang-kala kita harus dipecut oleh Allah, perlu dibanting oleh Allah. Pada saat itu ketika kita kena musibah, kena kesulitan dalam kehidupan, kesumpekan dalam kehidupan, baru kita langsung menangis kepada Allah, 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 Allah. Baru kita ingat kepada Allah. Kadang-kala kita harus perlu dipecut. Pada saat itu sebenarnya Allah sangat cinta kepada kita. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza habballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah mengujinya. Sebenarnya pada saat-saat seperti itu, kesulitan hidup bagi kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, di situ ada keindahan komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya ujian kehidupan. Kesulitan dalam kehidupan kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui juga bahwasanya bukan cuma kesulitan, keruwetan dalam hidup itu ujian, tapi kenikmatan hidup, rezeki yang lancar, harta yang banyak, anak tumbuh dengan baik, keluarga itu baik-baik, bahkan seluruhnya seakan-akan tidak ada masalah. Tapi ketahuilah bahwa itu sedang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
seperti pembuka itu tadi, bahwa hidup sulit itu ujian dan nikmat diberikan kelancaran hidup itu juga ujian. Kadang-kala manusia itu berhasil diuji dalam keadaan kesulitan menghadapi kehidupan, kerewotan dalam kehidupan. Kadang-kala orang itu berhasil dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang tidak berhasil di saat orang-orang diuji kelapangan hidup, rezeki yang lancar, kehidupan yang penuh dengan nikmat. Ada satu kisah. Kisah ini ngambil dari hadis Imam Bukhari, nomor hadisnya 3464, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2964. Rasulullah SAW bersabda, "Anna salasatan min bani Israel abrasa wa aqra wa a'ma fa aradallahu wa aqra wa a'ma fa aradallahu ay yabtaliyahum fa ba'asa ilaihim malakan." Hadisnya itu sangat panjang sekali, tapi saya cuma mengupas awalnya, kemudian menceritakan berdasarkan dengan hadis tersebut, yang artinya ada 3 orang dari Bani Israel. Katanya Rasulullah SAW, dia diuji oleh Allah abras, penyakit kulit, kemudian akro, rambutnya yang kedua, laki-laki yang kedua ini botak, tidak indah dipandang, wa a'ma, dan yang ketiga adalah laki-laki yang buta. Allah berkehendak untuk menguji mereka, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Suatu saat malaikat Jibril datang kepada mereka untuk menyembuhkan di antara mereka itu. Bagaimana? Malaikat Jibril kemudian mengucapkan salam kepada yang pertama, yakni orang yang kena penyakit kulit ataupun kusta. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian malaikat Jibril bertanya, apa dalam kehidupanmu yang paling kamu sukai? Kemudian yang kena penyakit kulit itu berkata kepada malaikat Jibril, yang paling aku sukai adalah aku disembuhkan dari penyakit kulit dan kulitku menjadi halus sehingganya tidak menjadi cacian orang-orang dan bisa menikah ataupun melamar. Kemudian pada saat itu diusaplah oleh malaikat. Ketika diusap, sembuhlah penyakit kulit itu dan kemudian menjadi orang yang tampan, bersih dan disukai oleh setiap orang. Kemudian malaikat tadi bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Kemudian laki-laki tadi itu mengatakan, yang paling aku sukai adalah unta. Maka malaikat tadi memberikan unta. Kemudian unta itu pun juga bunting. Malaikat kemudian mendoakan barakallahu fiha. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dengan unta itu tadi. Kemudian datanglah malaikat itu kepada laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua itu kena penyakit atau botak kepalanya, tidak indah dirinya sehingga menjadi cacian orang-orang. Kemudian malaikat bertanya, apa yang paling kau sukai dalam hidupmu? Maka kemudian
Dia berkata, yang paling aku sukai dalam hidupku rambut yang indah. Maka diusaplah kepalanya, maka sembuhlah dan tumbuh rambut yang indah, sehingganya tidak menjadi cacian orang-orang. Kemudian bertanya lagi malaikat kepada laki-laki yang kedua ini, harta apa yang paling kamu sukai? Kemudian dia berkata, harta yang paling aku sukai adalah sapi. Maka oleh malaikat diberilah sapi yang bunting. Kemudian didoakan, barakallahu fiha. Kemudian malaikat itu datang kepada laki-laki yang ketiga yang buta itu. Malaikat bertanya, apa yang paling kau sukai dalam hidup ini? Yang ketiga itu berkata bahwa yang paling aku sukai dalam hidup ini, Allah bisa mengembalikan mataku, bisa melihat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang di sekitar kita. Maka diusaplah mukanya. Kemudian orang itu bisa melihat sembuh total, seakan-akan tidak ada bekas sama sekali. Kemudian bertanya malaikat, harta apa yang paling kamu sukai? Kemudian orang itu yang ketiga menjawab, harta yang paling aku sukai adalah kambing. Maka diberilah kambing. Kemudian didoakan barakallahu fiha. Kemudian beberapa hari, beberapa bulan, tahun demi tahun, jadilah orang tiga ini menjadi orang yang kaya. Yang asalnya dia orang yang diuji oleh Allah dalam keruwetan, kebingungan, bingung, sulit, harta tidak punya, cacat dalam dirinya. Kemudian pada saat itu ketika mendapatkan harta itu menjadi kaya semuanya dan menjadi orang-orang yang gagah dan tampan. Kemudian Allah mengutus malaikat yang kedua untuk menguji mereka. Karena mereka diuji di saat dia dalam keadaan kemiskinan dan kesulitan dalam hidup, dia berhasil. Maka yang kedua ini malaikat diperintah oleh Allah untuk menguji tiga orang ini. Tentunya ujiannya sudah berbeda, tapi ujiannya orang kaya. Apa ujiannya orang kaya? Malaikat datang kepada orang yang kena penyakit kulit yang pertama. Dia berupa seperti halnya orang yang sakit, berpenyakitan atau kena penyakit kulit dalam keadaan dia lusuh, dia dalam keadaan miskin. Dia berkata kepada orang yang pertama itu tadi, demi Allah yang telah memberikan kelembutan kulitmu, dan juga demi Allah yang telah memberikan kekayaan untukmu, saya seorang musafir pada saat ini tidak bisa melanjutkan perjalanan saya karena rezeki ataupun bekal tidak cukup untuk perjalanan ini, kecuali atas pertolongan Allah dan juga pertolongan Anda. Maka dari itu aku minta kepada Anda satu saja daripada unta yang kau miliki sebanyak ini. Apa jawabannya? Orang yang dulunya kena penyakit kusta ini, yang saat ini sudah menjadi kaya, dia berkata, banyak sekali tanggunganku. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya pembantu, saya punya ini dan ini dan ini. Artinya dia tidak mau ngasih terhadap orang yang sangat membutuhkan pada saat itu. Kemudian malaikat itu berkata, bukan orang yang dapat pertolongan adalah orang yang berusaha untuk naik haji. 2, para mujahid, para pejuang. 3, orang yang berniat dengan kuat untuk melaksanakan pernikahan. Saksikan kajian Ramadan bersama Kiai Haji Syihabuddin Syifa dalam program Ngaji Bareng Ami Syihab. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production, dan Pondok Pesantren Nurul Haramain.
Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Saksikan kajian Ramadan bersama Abi Ihya dalam program Ngaji Bareng Abi Ihya setiap hari selama bulan Ramadan jam 7 sampai 9 pagi dengan kajian kitab At-Taqarrub Ilallah dan kajian hadis Nabawi. Segera klik channel YouTube Taklim Tube dan Nuha Production. Acara ini dipersembahkan oleh Persada Al-Haramain, Lazis Al-Haramain, Nuha Production dan Pondok Pesantren Nurul Haramain. Persada TV, menebar ilmu, meraih berkah. Orang yang sangat membutuhkan pada saat itu. Kemudian malaikat itu berkata, bukankah kamu itu dulu seperti aku, kena penyakit kulit dan juga dalam keadaan miskin? Apa jawabannya? Dia menjawab bahwasanya harta yang aku miliki ini adalah hasil dari warisan dari orang tua kami. Kemudian malaikat berkata, kalau kau berdusta, satu saat kamu akan dikembalikan oleh Allah seperti semula. Ternyata orang ini tidak berhasil diuji oleh Allah dalam keadaan kaya. Dia tidak berhasil, tidak bisa memberikan hartanya sebagian kepada orang lain. Bahkan tidak mau mengeluarkan kewajibannya untuk berzakat. Itu berarti tidak berhasil diuji oleh Allah dalam kekayaan. Padahal orang yang kaya itu ujiannya adalah menjadi sakho, menjadi orang yang suka memberi ataupun memurah. Kemudian datanglah malaikat kepada laki-laki yang kedua itu, yakni laki-laki yang botak dulunya dan sekarang menjadi kaya dan rambutnya sangat indah. Kemudian dia berupa seseorang yang botak seperti halnya dia pada saat dulu, dan juga dalam keadaan musafir yang miskin dan lusuh. Dia berkata, Tuhan, demi Allah yang telah memberikan rambutmu yang indah dan kekayaan yang begitu banyak pada saat itu kepada Anda, kami seorang musafir putus dalam perjalanan ini, tidak bisa melanjutkan perjalanan ini kecuali atas pertolongan Allah dan juga pertolongan Anda. Maka kami minta satu saja dari sapi yang kamu miliki sebanyak ini. Apa jawabannya? Sama yang pertama, sama dengan orang yang pertama. Kemudian malaikat itu berkata, kalau memang kau berdusta, satu saat akan dikembalikan kamu seperti halnya semula. Kemudian malaikat itu datang kepada orang yang ketiga, yaitu kepada orang yang buta. Pada saat itu dia juga berkata, demi Allah
yang telah memberikan kekayaan bagi Anda dan engkau bisa menikmati kehidupan ini. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan musafir ini kecuali atas bantuan dari Allah dan juga bantuan dari Anda. Maka kami mohon kambing dari Anda untuk melanjutkan perjalanan ini. Apa ucapan daripada orang yang buta dulunya ini? Dia berkata, silahkan kamu ambil yang kau sukai dan tinggalkan apa yang tidak kamu sukai. Kemudian malaikat itu berkata, sudah tahanlah, imsak atau amsik malak, tahanlah hartamu. Saya tidak butuh itu karena saya cuma diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kepadamu. Ternyata kamu berhasil, diuji dalam keadaan miskin, keruwetan dalam hidup. Kau bisa berhasil, dan di saat kamu diuji kelapangan hidup, kekayaan, kamu bisa berhasil. Artinya kekayaan itu pun ujiannya dianggap berhasil manakala dia itu bisa menafkahkan sebagian hartanya, bisa mensedekahkan hartanya, baik untuk tetangga, baik untuk fisabilillah, ataupun siapapun yang membutuhkan pada saat itu. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Dari cerita kesabaran orang-orang yang terdahulu, kesabaran menghadapi keruwetan hidup, dan kesabaran daripada kelapangan hidup, mestinya kita itu sekarang bisa mengukur diri kita itu ada di mana. Kita harus sabar dan harus mencontoh kepada orang-orang terdahulu. Banyak cerita-cerita dalam Al-Quran berkaitan dengan ketaatan, berkaitan dengan masalah ataupun kesuksesan hidup. Itu adalah sebagai contoh dan kita mengambil ibrah dan mengambil hikmah kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan naqussu ala amba'ir rusul linusabbita bihi fu'adak. Semuanya, katanya Allah, aku ceritakan tentang kisah-kisah Rasul. Untuk apa? Linusabbita bihi fu'adak, untuk menguatkan hatimu. Artinya kita harus meniru kepada para Rasul, para salafus saleh, seperti yang cerita disebutkan tadi. Bukankah juga pernah terjadi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang raja, orang yang berpangkat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang raja, orang yang kaya pada saat itu. Tapi beliau tidak menyombongkan diri. Dia menganggap bukan dari hasil usahanya dia sendiri. Dia mengatakan hadza min fadli rabbi dalam surat An-Naml ayat 40. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah fadl atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, katanya Allah. Kekayaan itu untuk menguji dirinya, pangkat itu untuk menguji dirinya. Katanya, aashkuru am akfur, apakah saya termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah atau saya termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah? Ini kalau bagi orang-orang yang beriman. Bukan seperti orang-orang pada umumnya ketika kena musibah, keruwetan hidup dianggap ujian, kemudian ketika kaya bukan dianggap sebagai ujian. Bukan seperti itu. Namun juga pernah terjadi kepada Qarun. Tapi Qarun tidak berhasil diuji oleh Allah dengan kekayaannya. Bahkan dia mengabaikan kewajibannya sebagai orang yang kaya dan menganggap bahwa harta dan ilmu yang dia milikinya adalah merupakan dari hasil usahanya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qarun itu berkata, innama utituhu ala ilmin indi
Dia berkata demikian dalam surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Semuanya yang aku dapatkan itu karena kepandaianku. Menganggap dapatkan itu karena kepandaianku. Menganggap satu kepandaian itu bukan dari Allah, tapi dari dia sendiri, dari usahanya sendiri. Kemudian karena dia termasuk orang yang tidak sabar dalam kekayaannya, tidak mau peduli kepada orang sekitarnya, tidak mengeluarkan dengan zakatnya, maka Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 81, wa hasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu fi'atin min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Katanya Allah, karena dia tidak mau bersabar dengan kekayaan itu, memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang sekitarnya, bahkan dia merasa sombong, tidak mengeluarkan zakatnya, kemudian disiksa oleh Allah mulai dari dunia sampai akhirat. Pada saat itu katanya Allah, fahasabna bihi wa bidarihi, kemudian kami tenggelamkan Qarun itu dengan rumah-rumahnya al-ardh, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin, tidak ada penolong, golongan yang menolong dirinya, min dunillahi, selain daripada Allah. Wa ma kana minal muntasirin, dia termasuk orang-orang yang tidak bisa menolong terhadap dirinya sendiri. Kemudian kita juga mengambil ibrah hikmah cerita daripada Sa'labah. Di saat Sa'labah itu diuji oleh Allah kemiskinan, bahkan ketika dia itu melaksanakan sholat harus bergantian bajunya dengan istrinya, karena begitu miskinnya tidak punya apa-apa, tapi tetap dia istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, datang kepada Rasulullah, dia mendekat kepada Allah. Tapi suatu saat dia datang kepada Rasulullah pada hari yang lain, agar Rasulullah mendoakan kepada Sa'labah menjadi orang-orang yang kaya, sehingga dengan kekayaan dia membantu kaum muslimin, orang-orang yang miskin. Mungkin Sa'labah ini sudah merasa bosan dengan kemiskinan, tapi ditolak oleh Rasulullah. Satu kali ditolak oleh Rasulullah, dua kali ditolak karena sangat memaksa, maka oleh Rasulullah didoakan menjadi orang kaya. Kemudian oleh Rasulullah diberikanlah kambing. Kemudian dibawa pulang, ternyata kambing itu anak beranak terus, semakin banyak, sampai Sa'labah itu sholat berjamaahnya sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan hari demi hari Sa'labah itu tinggal sholat Jumat, bahkan hari demi hari sampai tinggal sholat setahun sekali sholat Id saja. Rasulullah kemudian bertanya kepada seorang sahabat yang melintasi di tempatnya Sa'labah, bagaimana dengan keadaan Sa'labah? Dua orang itu berkata, celaka Sa'labah ya Rasulullah, celaka Sa'labah itu ya Rasulullah. Kemudian orang itu mengatakan, dia sudah kaya ya Rasulullah, kambingnya sudah di mana-mana, sehingganya dia itu tidak bisa untuk sholat berjamaah bersama dengan kita. Maka Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk meminta zakatnya kepada Sa'labah. Tapi Sa'labah merasa keberatan dengan zakat itu tadi karena sudah banyak, sehingganya dia tidak mengeluarkan zakatnya. Kecewa orang yang datang atas perintah Rasulullah, kemudian disindir oleh Allah dalam Al-Quran. Kurang lebih ada 4 ayat menyindir tentang masalah Sa'labah. Di antaranya ada surat At-Taubah ayat 75 yang isinya menyindir Sa'labah, berkaitan keberadaan Sa'labah.
tidak menepati terhadap janjinya. Kemudian Rasulullah SAW memberitakan kepada seseorang untuk disampaikan kepada Sa'labah berkaitan dengan ayat itu. Kemudian pada saat itu buru-buru Sa'labah mau memberikan zakat, tapi Rasulullah sudah tidak mau menerima zakat karena sudah berkali-kali dimintanya. Kemudian pada saat itu Sa'labah kemudian akan memberikan zakatnya juga di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi Sayyidina Abu Bakar juga tidak mau menerima zakatnya karena Rasulullah sudah tidak mau menerima zakatnya. Singkat cerita, Sa'labah itu diuji oleh Allah dalam keadaan kesempitan hidup, dalam keruwetan hidup. Itu berhasil, tapi di saat diuji dalam keadaan kelapangan hidup, dia tidak mau menzakatkan hartanya, mengeluarkan infak hartanya, apalagi fi sabilillah, wajibnya saja tidak mau mengeluarkan. Singkat cerita, karena ketidakberhasilannya itu kemudian bangkrutlah Sa'labah itu tadi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagai pemungkas daripada kajian ini berkaitan dengan kesabaran para sahabat dan para nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, "Mal faqru ahsha alaikum, walakinni ahsha an tabsuta alaikum ad-dunya kama basatat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatahlikukum kama ahlakathum." Katanya Rasulullah, bukanlah kemiskinan, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, katanya Rasulullah. Walakin ahsya an tabsuta alaikumud dunya. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah terbukanya dunia, mata pencaharian yang lancar. Kama basatat ala man qablakum, seperti halnya telah terbuka dunia itu kelancaran bagi orang-orang sebelum kalian. Fatanabasuha, mereka kemudian berlomba-lomba untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Kama tanafasuha, seperti halnya kalian ini, katanya Rasulullah. Kemudian fatahlikukum, maka harta itu akan menghancurkan keberadaan kamu seperti kisah-kisah tadi. Kama ahlakatkum, seperti halnya harta itu telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Ma'asyiral muslimin, semua takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik takdir itu berupa nikmat ataupun kesengsaraan, itu adalah demi kebaikan kita semuanya, karena Allah itu tahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ajaban bil mu'mini la yadiyallahu lahu syai'an illa kana lahu khairan. Sangat mengagumkan sekali, katanya Rasulullah SAW, perkaranya orang mukmin. Allah tidak mentakdirkan kepada kaum mukmin sedikit pun baik kebaikan, baik kelancaran hidup ataupun keruwetan hidup, illa kana lahu khairan, kecuali demi kebaikan umat itu. Jadi apa yang telah diberikan oleh Allah, ujian keruwetan, ujian kesempitan hidup, dan juga kelancaran hidup adalah kebaikan bagi kita semuanya. Semoga kita bisa sabar dengan apa yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa kelapangan hidup ataupun berupa keruwetan hidup. Wa akhiran, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.